Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar? Kakak harap semuanya tetap sehat dan tetap semangat. Saat ini kita akan mulai ibadah kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan lewat satu pujian. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita tundukkan kepala, lipat tangan. Bapak yang baik, Bapak dalam surga, kami boleh mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Bahkan di saat kondisi pandemi pada saat ini, kami tetap boleh mengikuti pelajaran kami, pendidikan agama Kristen. Dan biarlah lewat pelajaran kami, ibadah kami ini boleh meninggikan Engkau Tuhan, boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami mau terus beribadah Tuhan. Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Kami serahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Amin. Mari kita terus mengangkat pujian, mari kita nyanyikan, mari kita bersukaria. Kita berkumpul
yang tak pernah meninggalkan kita. Dia selalu setia menemani kita walaupun kita susah, walaupun kita sendirian. Mari kita katakan, ada satu sobatku yang setia. Bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas segala kesetiaan-Mu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan dari awal pertengahan hingga sampai kami mengakhiri ibadah kami pada saat ini, itu semua karena kasih setia Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan memasuki pelajaran kami. Kiranya Tuhan Kau berkati selama pelajaran kami. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu selalu hadir di dalam hati kami untuk memampukan kami mengerti apa yang kami pelajari pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kiranya pada hari ini Tuhan kami tetap semangat, tetap sukacita, dan tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Belajar dari para martir. Bacaan Alkitab Matius 24 ayat 8 sampai 13. A. Pengantar. Setelah kita belajar tentang Roh Kudus, kini kita akan mengkaji bagaimana kuasa Roh Kudus dapat memperdayakan hamba-hamba Tuhan untuk mampu melakukan hal-hal yang menurut perhitungan manusia tidak mungkin. Mungkin kamu pernah mendengar istilah mati syahid. Artinya orang yang mati karena mempertahankan iman percayanya, walaupun untuk mempertahankan hal itu ia akan diancam dan atau dibunuh. B. Kisah para martir yang menginspirasi. Kisah-kisah di bawah ini adalah kisah mengenai orang-orang yang menganggap bahwa Tuhan Yesus begitu berharga buat dirinya sehingga mati demi Tuhan Yesus pun mereka rela. Polikarpus adalah murid Yohanes, murid Tuhan Yesus yang melayani di kota Smyrna. Sekarang
sebagai seorang uskup. Dia hidup di zaman Kaisar Romawi Marcus Aurelius Antonius 162 sampai 180 Masehi. Walaupun Marcus Aurelius dikenal sebagai kaisar yang baik, tetapi sejarah mencatat bahwa di masa pemerintahannya terjadi penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Pada zaman itu banyak orang Kristen yang dibunuh oleh pemerintah Romawi karena menolak untuk menyembah kaisar dan dewa-dewa Romawi. Orang-orang Kristen yang memilih untuk menyembah Tuhan Yesus dikejar-kejar dan dianiaya secara kejam karena mereka dianggap sebagai orang-orang kafir. Salah satu korban dari penganiayaan tersebut adalah Polikarpus. Polikarpus adalah uskup yang disegani dan dihormati pada saat itu. Oleh sebab itu banyak dari temannya yang meminta dia bersembunyi. Tetapi pada akhirnya Polikarpus pun ditangkap. Ada kejadian menarik ketika Polikarpus ditangkap. Dia tidak memberontak dan melawan, mereka menyambut para prajurit bak tamu yang agung. Dia menjamu para prajurit yang akan menangkapnya dengan makanan dan meminta diri agar diizinkan berdoa terlebih dahulu. Perlakuan Polikarpus kepada prajurit Romawi tersebut membuat mereka meminta maaf kepadanya karena mereka harus menangkapnya. Bahkan sang kepala prajurit sempat mengatakan, apa salahnya menyebut Tuhan Kaisar yang mempersembahkan bakaran kemihnya? Maksudnya agar Polikarpus diselamatkan dari penganiayaan. Setelah Polikarpus ditangkap dan diserahkan kepada gubernur Romawi, beberapa kali dia ditangkap agar meninggalkan iman. Jelalah Kristus dan aku akan melepaskanmu. Hormatilah usiamu, Patua, seru gubernur Romawi itu. Bersumpahlah demi berkat Kaisar, ubahlah pendirianmu, serta berserulah menyala orang-orang kafir. Angkatlah sumpah dan saya akan membebaskanmu. Ujarlah Kristus. Pada saat itu Polikarpus bisa saja menyangkal Kristus, tetapi dia tidak mau melakukannya. Dan dia berkata, 86 tahun saya telah mengabdi dan melayani Kristus. Dia tidak pernah berbuat salah dan menyakitiku. Bagaimana mungkin saya mengkhianati raja yang telah menyelamatkan saya? Akhirnya Polikarpus pun dibakar hidup-hidup di tengah pasar. Dia tewas sebagai seorang martir bagi Kristus pada usia 87 tahun. John Wycliffe. John Wycliffe lahir di sebuah desa kecil di Yorkshire, Inggris tahun 1325 dan menempuh studi teologinya di Universitas Oxford. Dia melayani dan berjuang demi Kristus, tetapi ironisnya dia ditolak dan dianiaya oleh gereja dan bukan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. John Wycliffe berjuang melawan pengajaran-pengajaran yang salah dalam gereja. Dia melihat begitu banyak orang yang sedang mengalami kebutaan rohani karena melakukan berbagai upacara keagamaan tetapi tidak memiliki hubungan dengan Kristus. Dan bagi Wycliffe, hal ini disebabkan karena banyak orang-orang Kristen tidak dapat memahami Alkitab secara langsung. Pada saat itu semua Alkitab memakai bahasa Latin yang hanya dapat digunakan oleh para imam. Sedangkan banyak orang Kristen di Inggris tidak memahami bahasa Latin sehingga mereka hanya mendapatkan pengajaran dari para imam yang justru mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan Alkitab. Perjuangan Wycliffe dilakukan dengan cara menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Bagi Wycliffe, setiap orang harus diberi keleluasaan membaca Alkitab dalam bahasanya sendiri. Kemudian dia pun mengajarkan doktrin-doktrin yang sesuai dengan pengajaran Alkitab. Apa yang John Wycliffe lakukan ternyata tidak disukai oleh gereja. Pihak gereja meminta Wycliffe untuk tidak mengajarkan doktrin-doktrinnya. Kedudukannya sebagai pengajar di Oxford dicopot. Bahkan Wycliffe sempat diasingkan oleh gereja, tetapi semuanya tidak meruntuhkan semangat Wycliffe. Dia tetap teguh untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan sampai pada akhirnya dia meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1384
dalam usia 56 tahun. 31 tahun setelah Wycliffe meninggal dunia, gereja mengadakan rapat yang disebut sebagai Konsili Konstanke dan memutuskan bahwa John Wycliffe adalah seorang yang sesat sehingga jenazahnya harus dilempar jauh dari gereja. Melalui keputusan konsili tersebut, maka jenazah Wycliffe diangkat dari kubur, dibakar dan abunya dibuang ke Sungai Hiren. William Tyndale. William Tyndale lahir pada tahun 1494 di dekat pembatasan Wales. Tyndale adalah seorang yang berpendidikan tinggi dan memiliki kemampuan berbahasa asing selain bahasa Inggris seperti Ibrani, Yunani, Jerman, Latin, dan Spanyol. Dia pernah bersekolah di Oxford dan Cambridge. Dengan kepintarannya tersebut, Tyndale akhirnya menyerahkan hidupnya untuk mempelajari Alkitab dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Dia dicatat sebagai orang pertama yang menerjemahkan Alkitab dari bahasa aslinya Ibrani dan Yunani ke dalam bahasa Inggris. Alasan William Tyndale menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris adalah keyakinannya bahwa kebobrokan gereja terjadi karena firman Allah tidak diajarkan secara benar kepada rakyat. Alkitab disembunyikan sehingga rakyat tidak dapat membacanya. Akibatnya banyak ajaran-ajaran yang salah diterima oleh rakyat. Gereja pada saat itu tidak menyukai apa yang dilakukan oleh William Tyndale sehingga terjemahannya dianggap sebagai terjemahan yang salah dan menyesatkan. Tetapi di sisi lain, terjemahan Tyndale membawa kebangkitan rohani bagi rakyat. Bagi beberapa imam, Alkitab tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa umum karena akan membuat rakyat tersesat. Padahal tujuan mereka adalah supaya rakyat tidak mengenal kebenaran, sehingga hati mereka dapat dimanipulasi dengan doktrin yang salah yang berujung pada kepuasan, ambisi, dan ketamakan para imam. Bila rakyat tidak mengenal kebenaran, maka para imam dan kaisar dapat dihormati melebihi Kristus. Gereja mulai bergerak untuk membatasi pengaruh William Tyndale dan terjemahannya. Tyndale ditangkap dan dipenjarakan di Puri Vilvoorde, Brussels atas perintah Raja Henry ke-8 pada tahun 1535. Penjara tidak membuat semangat dan Imam Tyndale runtuh. Dia berkhotbah di dalam penjara kepada sipir penjara dan membuat orang-orang di sana bertobat. Pada tanggal 6 Oktober 1536, keputusan hukuman mati dijatuhkan kepada William Tyndale. Dia dihukum gantung dan dibakar di kota Vilvoorde. Di tengah penghukumannya tersebut, Tyndale berseru, "Tuhan, buka mata Raja Inggris." Ironis memang, William Tyndale dihukum mati oleh gereja karena melakukan pekerjaan Tuhan. John Bunyan. John Bunyan lahir pada tanggal 30 November 1628 di Harrowden, Elstow, Inggris. Dia adalah seorang sastrawan jenius. Salah satu karyanya yang terkenal adalah The Pilgrim's Progress, perjalanan seorang musafir, yang diterbitkan pada tahun 1678. Di masa mudanya, Bunyan adalah seorang pemabuk dan sering melakukan pelanggaran seksual. Ia pun mengaku sering mengutuk, menyumpah, berbohong, dan menghujat Roh Tuhan. Hingga akhirnya dia sendiri bertobat dan dipakai Tuhan untuk berkhotbah di desa-desa sekitar Bedford. Pada tahun 1660, di saat Raja Charles II memerintah Inggris, terjadilah penganiayaan terhadap orang-orang Kristen non-konformis, orang-orang Kristen yang tidak sepaham dengan gereja Inggris. Salah seorang yang ditangkap adalah John Bunyan. John Bunyan dipenjarakan di Bedford selama 12 tahun. Kondisi penjara yang buruk tidak membuat semangat dan Imam John Bunyan runtuh. Dia tetap berkarya lewat tulisan-tulisannya sampai pada tahun 1672 Raja Charles II membatalkan semua hukuman dan Bunyan dibebaskan. Dan dia terus berkarya sampai pada akhirnya dia meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 1688 di London.
Dietrich Bonhoeffer pada abad modern, tepatnya pada masa Nazi berkuasa di Jerman dan wilayah Eropa. Seorang pendeta di sebuah gereja Jerman bernama Dietrich Bonhoeffer menolak kebijakan Hitler, pemimpin Nazi, untuk melenyap orang-orang Yahudi atau memperbudak mereka. Pada waktu itu gereja di Jerman terpecah dua. Ada gereja yang mendukung Hitler yang disebut gereja negara karena mereka percaya pada propaganda Hitler bahwa orang-orang Yahudi pantas dipersalahkan atas kematian Yesus, dan ada juga gereja yang menolak kebijakan Hitler yang disebut gereja yang mengaku. Bonhoeffer adalah pendeta gereja yang mengaku dan baginya menolak kebijakan Hitler. Sekalipun diancam akan dihukum adalah caranya mempertahankan anugerah keselamatan yang mahal harganya tersebut. Anugerah itu tidak bisa dipakai untuk tunduk kepada penguasa yang berbuat dosa jahat, tidak adil dan menindas. Pada akhirnya Bonhoeffer ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Hitler. Namun ia berhasil memberi teladan kepada umat Kristen di Jerman untuk tidak tunduk kepada ketidakbenaran. Ia mengajarkan umat untuk menyuarakan kebenaran meskipun harus menghadapi kesulitan dan bahkan kematian. Apa yang membuat para martir mau berkorban demi imannya pada Tuhan Yesus? Bagi mereka, sosok dan pengajaran Yesus begitu berharga untuk dipertahankan dalam hidup ini. Mengapa Tuhan Yesus sangat berharga? Bukan hanya Yesus adalah Tuhan, tetapi juga sumber kehidupan. Bagi mereka, hidup tanpa Yesus jauh lebih menyedihkan dibanding dengan hidup tanpa harta sekalipun. Ada berbagai tantangan yang harus dihadapi para martir, tetapi mereka tetap bertahan dengan keyakinan akan kebenaran. Tentu saja ia bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, sebaliknya sangat sulit. Namun dengan begitu kita dapat memahami bahwa anugerah keselamatan yang kita peroleh dari Kristus sangat berharga untuk dipertahankan. Anugerah itu sangat mahal harganya sehingga penderitaan pun tidak dapat mengambilnya dari tangan kita. Tugas 1. Tuliskan beberapa hal yang menjadi Kristus begitu berharga buatmu. 2. Tuliskan bahasa yang dipakai Alkitab pada zaman John Wycliffe. 3. Tuliskan nama puri tempat William Tyndale di penjara. 4. Tuliskan usia Polikarpus ketika menjadi martir. 5. John Wycliffe lahir di